Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di video ini kita akan melanjutkan yaitu membuat desain RPP dan membuat cover laporan. Nah, pertama kita akan bahas membuat desain RPP. Jadi kalau selama ini membuat RPP biasanya di file Word dengan tampilan yang mungkin klasik ya, sudah umum. Kita sekarang bisa buat yang lebih menarik dengan desain yang penuh warna. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu silakan masuk ke canva.com, lalu pilih buat desain. Tapi pastikan Bapak Ibu sudah masuk terlebih dahulu ke kelas Canva eGuru ya, PKH Canva eGuru, supaya Bapak Ibu yang mungkin belum mendaftarkan Canva for Education itu bisa mendapatkan fasilitas elemen pro serta fitur-fitur lainnya dengan bergabung di kelas pelatihan kita. Ya, klik foto profil di sebelah kanan atas, lalu pilih PKH Canva eGuru. Jadi kita mendesainnya di sini. Nah, langsung saja kita akan membuat RPP. Silakan Bapak Ibu bisa telusuri konten di bagian kotak pencarian ini, langsung kita ketik saja RPP. Nah, di sini ada beberapa desain template yang dapat kita gunakan untuk mendesain RPP. Ya, Bapak Ibu bisa menggunakan, silakan sesuai selera, dan nantinya tentunya disesuaikan dengan RPP di sekolah Bapak Ibu. Nah, saya suka yang, coba misalkan saya akan pakai yang ini. Ya, Bapak Ibu, template RPP ini sudah berukuran dokumen A4 ya, bisa dicek diubah ukuran. Silakan diklik ubah ukuran. Nah, di sini terlihat lebar kanvasnya itu berukuran 21 dan tingginya 29,7. Ini adalah ukuran dokumen A4 ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir nanti ketika dicetak itu akan sesuai atau tidak gitu dengan kertas. Karena ini ukurannya sudah sesuai kertas A4. Oke, kita mulai mendesain. Bapak Ibu terlebih dahulu silakan bisa disiapkan RPP-nya, file RPP yang sudah ada, atau mau langsung mendesain di Canva ini juga boleh. Nah, di sini saya suka dengan elemen-elemennya, jadi mungkin tidak ada yang saya hapus, mungkin nanti ada yang ditambahkan gitu ya. Untuk judulnya, terus ini untuk elemennya, identitas dari RPP-nya bisa dipindahkan jika Bapak Ibu ingin memindahkan ini di bagian bawah lalu judulnya di atas. Bisa ya, sesuai selera, sesuai kreativitas. Nah, untuk judul saya ganti, saya kopikan dari di sini ada file RPP yang sudah saya siapkan. Ini file RPP dalam bentuk PDF. Bapak Ibu juga bisa membuatnya jika ingin seperti ini. Jadi ini cukup hanya memakai elemen persegi panjang, lalu diberi warna biru dongker, kemudian ada elemen persegi panjang lagi di bawahnya untuk pewarnaan di bagian tabelnya ini ya. Ini sederhana tampilannya. Ini seperti ini juga bisa dibuat di Canva. Itu hanya menggunakan elemen persegi panjang. Nah, saya akan kopikan file dari file RPP. Jadi supaya tidak ngetik lagi. Saya pindahkan ke sini. Jika ukurannya terlalu besar, Bapak Ibu tinggal blok saja, lalu ukurannya disesuaikan. Biasanya kalau di file Office itu, file Word kan, untuk judul itu di atas 14 ya, atau sekitar 18 sampai 20-an itu udah
cukup besar. Ini kalau terlalu besar bisa dikecilkan lagi. Nah, seperti ini misalnya judulnya. Ini saya agak naikkan ke atas supaya nanti elemen-elemen yang bawahnya bisa ikut naik. Kemudian untuk identitasnya diawali dari nama sekolah ya. Berarti ini saya ganti ya. Nah, ini kalau tidak muat, nggak perlu khawatir. Ini nanti bisa unsur yang lainnya kita hapus dulu. Untuk elemen yang lainnya dihapus dulu. Jadi nanti untuk elemen yang ini kita geser. Bapak Ibu jika ingin menggeser lebih dari satu elemen, caranya klik tombol Shift pada keyboard sambil ditekan elemen mana saja yang akan kita pindahkan. Nih sampai muncul tanda biru-biru gini ya. Jadi si kursornya itu dia menandakan biru. Nah, sambil diklik. Kalau sudah klik kanan gabung. Kalau sudah gabung tuh kita memindahkannya lebih mudah. Atau bisa juga caranya dengan menekan tombol pada mousepad atau kalau Bapak Ibu pakai mouse ya tinggal ditekan sambil kursornya kita seret. Itu seret bagian mana saja yang akan digabung. Ini kalau kesentuh dikit elemen yang lainnya pasti dia akan kena walaupun kita nggak menandainya keseluruhan. Nah, disentuh dikit saja langsung kena. Jadi bisa langsung klik kanan gabung. Ya, jika ingin digabung. Nah, ini kembali lagi ke sini, saya akan memperpanjang ukuran penulisan nama sekolahnya. Nah, sudah nama sekolah, lalu ada mata pelajaran, materi, kelas, tahun, alokasi ya. Nggak apa-apa ini diperbesar dulu, nanti bisa dikecilkan. Lalu kita geser. Mata pelajaran matematika. Kemudian ini untuk kelasnya, geser lagi. Kelas 8. Ini karena tadi gabung ya, saya pisahkan lagi. Klik kanan, pisahkan. Karena saya ingin memperpanjang ukuran tulisan ini. Nah. Terus ini untuk yang kotak putihnya dikecilkan. Gitu. Saya zoom ya tampilannya supaya lebih terlihat. Kemudian tahun pelajaran 2021-2022. Ini juga sama dipanjangkan. Lalu materi dan alokasi waktu ya yang belum. Nah, berarti saya akan menambahkan elemen kotak-kotak ininya lagi nih. Jadi kita copy saja dari sini. Misalkan saya ambil dari yang mata pelajaran. Klik kanan, salin, Ctrl V, paste, copy paste. Kalau dirasa untuk tulisan kotaknya ini kebesaran ya, bisa dikecilkan Bapak Ibu, jadi supaya lebih hemat tempat. Kemudian yang lainnya sambil dinaikkan. Ini Bapak Ibu memang membutuhkan beberapa kali latihan tentunya. Nanti akan terbiasa sendiri kok untuk memindahkan, memperbesar, memperkecil gitu ya. Mungkin awal-awal akan terasa kaku. Kalau yang biasa pakai mouse, sebaiknya pakai mouse. Nah, kalau saya ini karena sudah lama tidak menggunakan mouse, jadi lebih nyaman seperti ini. Ini digeser. Bisa juga pakai tanda yang tanda kursor atas, bawah, kiri, kanan, ini langsung digeser gini. Jadi kalau ada tanda itu, kita mudah menggesernya. Atau pakai keyboard, ya tinggal diklik panah atas, panah bawah.
Ini materi teorema Pythagoras. Ini kalau setiap elemennya itu sudah rapi, sebaiknya langsung digabung ya Bapak Ibu, biar nggak berantakan nantinya. Kita nggak capek gitu geser-gesernya, langsung sepaket. Ini kalau buat seperti ini memang nyamannya di laptop ya. Kalau untuk di HP terlalu sempit, layarnya terlalu kecil. Ya. Sekolah, mata pelajaran, materi, kelas. Ini untuk ukuran kotaknya kalau kurang sama bisa kita kecilkan, disamakan. Jadi ini saya lepas dulu. Ini untuk kotak yang sekolah. Kayaknya masih terlalu besar. Untuk fontnya sudah sama 13 ukurannya. Untuk kotak putihnya, memang yang agak lama tuh ngatur-ngatur ini ya. Oke, kalau sudah rata, misalkan sudah rapi, digabung. Yang atas agak diturunin tuh. Cara gabungnya tinggal tekan shift, kemudian tekan. Jadi shift-nya masih ditekan ya posisinya. Nah, kalau sudah klik kanan, gabung. Nah, jadi geser-gesernya lebih mudah nih. Ini sudah nyatu. Nah, lalu yang sebelah sini nih yang kelasnya belum tadi. Kelas tahun pelajaran. Alokasi waktu. Dinaikkan. Saya copy saja gini. Alokasi misalkan 2 atau 2. Karena ini sekarang sedang daring ya, hanya 30 menit, jadi 2 kali 30 menit. Nah, ini tinggal dirapihkan. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin di cancel gitu, tinggal di undo saja ya. Tinggal dibatalkan, perubahan. Ini kalau elemennya lebih dari satu, memang terkadang agak sulit yang ngaturnya karena dia menumpuk. Makanya kalau sudah rapi, sebaiknya langsung digabung. Seperti ini. Ya, nanti tinggal ukuran ukurannya tinggal kita sesuaikan kalau kurang panjang. Disamakan misalkan gini. Nah, sudah ini judulnya bisa dinaikkan jadi untuk bawahnya bisa muat banyak. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal melanjutkan di sini untuk yang pertama ada KI dan KD misalkan ya atau tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran lalu KI dan KD dan sebagainya. Silakan
disalin ya, sesuai kebutuhan, sesuai yang biasa Bapak Ibu buat dalam membuat RPP. Kalau ada ayat Al-Quran, mungkin ayat Al-Qurannya bisa dijadikan gambar terlebih dahulu. Jadi di crop, di snipping tool ya namanya. Kita screenshot gitu caranya. Kalau pada laptop bisa tekan tombol gambar jendela, lalu Shift dan S, tekan bersamaan. Tombol Windows, Shift, dan S. Nah, itu fitur snipping tool namanya. Kegunaannya untuk mengcrop ya atau meng-screenshot bagian tertentu pada layar. Nah, kalau ini kan sudah saya screenshot tadi tulisan bahasa Arabnya, lalu bisa saya pindahkan ke Canva. Tinggal Ctrl V saja. Nih, dia langsung masuk ke bagian unggahan. Nah, ini dia ayat Al-Qur'annya sudah ada. Misalkan ayat Al-Qur'annya saya pindahkan ke bagian atas. Karena di font Canva-nya kan belum ada ya. Gitu. Atau kecuali kalau Bapak Ibu mungkin sudah ada font khusus ya. Nah, seperti ini. Nanti untuk terjemahannya kan bisa pakai font biasa. Jadi ini untuk bagian ayat Al-Qur'annya saja. Ini bisa nggak nih dihapus background nih ayat Al-Qur'annya misalnya ya, biar hanya tulisannya saja yang terbaca. Ya, mungkin bisa juga diedit gambar lalu hapus latar belakang. Coba kita lihat. Nah, bisa Bapak Ibu. Jadi seolah-olah seperti font hasil ngetik ya di Canva. Oke, selanjutnya Bapak Ibu silakan lengkapi di sini bisa membuat tujuan pembelajaran, lalu masukkan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan sebagainya ya. Materi pembelajaran, kemudian kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan penilaian. Kalau saya tunjukkan mungkin lebih lama nanti videonya durasinya, jadi Bapak Ibu tinggal melengkapi saja. Untuk membuat tabel bisa nggak? Nah, misalkan Bapak Ibu ingin membuat tabel, sangat bisa sekali. Jadi di bagian elemen Bapak Ibu ketik saja tabel. Nah, ini muncul berbagai pilihan tabel. Jadi kalau ingin membuat KI dan KD serta indikatornya di tabel bisa nih. Ini ada banyak pilihannya. Dan ini tabel ini bisa ditambahkan. Coba saya ambil satu contohnya. Nah, misalkan ini kotak yang lainnya saya hapus dulu. Misalkan saya akan menggunakan tabel. Jadi ini, maaf kehapus. Nah, ini di tabel ini bisa ada titik 3 nih kan ya. Diklik, Bapak Ibu bisa menambahkan satu kolom sebelumnya, menambahkan satu kolom setelahnya, atau geser kolom ke kanan, atau hapus satu kolom. Ini sangat bisa. Seperti kita membuat tabel pada Office, pada Word. Tuh, bisa ukuran setiap barisnya dibuat sama. Nah, ini bisa diperbesar juga. Selanjutnya, di bagian tabel ini, Bapak Ibu bisa menuliskan, misalkan ini untuk kompetensi inti, ini tinggal diklik saja 2 kali, lalu nanti ada kursor tempat untuk kita mengetik, jadi tidak perlu lagi menambahkan teks, ya, tidak perlu menambahkan elemen teks, karena di tabel ini sudah bisa kita langsung mengetikkan kalimat. Kemudian ini kompetensi dasar, indikator. Nah, silakan Bapak Ibu bisa kopikan dari file RPP yang sudah Bapak Ibu siapkan ya. Jadi kalau sudah ada bahannya, nah seperti ini nanti kalau terlalu penuh ini bisa diatur ukurannya lebih kecil lagi, dan untuk tabelnya juga di bagian yang tidak dibutuhkan ini bisa dibuang. Sama seperti kita menggunakan file Word ya. Jadi klik kanan. Nah, di sini kan kalau kita klik ada titik 3, diklik kemudian hapus satu baris. Nah, jadi terhapus. Kemudian di bagian ini juga kalau ingin kita hapus,
klik titik 3 lalu hapus satu baris. Nah, jadi hanya tabel yang digunakan saja yang ini. Selanjutnya begitupun dengan kompetensi dasar, silakan kalau itu diperlukan juga dikopikan dari file RPP yang ada. Ini nanti tinggal dirapikan ya. Penomorannya ini bisa menggunakan ini penomoran juga ya. Nah, seperti ini. Jadi ini rapih, kemudian ini di rapat kiri juga bisa supaya lebih rapih. Jadi ini nggak pakai nomor, tapi saya pakai bullet numbering, pakai bullet, balet. Ini sampai ke bawah. Ya, sudah. Kemudian untuk kompetensi dasarnya juga sama seperti itu, dikopikan. Untuk indikatornya juga. Tetapi jika Bapak Ibu tidak ingin menggunakan ini, misalnya sesuai dengan pembuatan RPP yang biasa Bapak Ibu buat, ya silakan boleh dihapus. Bisa langsung ke tujuan pembelajaran, kemudian materi, kegiatan pembuka, kegiatan penutup, begitu. Nah, ini di bagian bawahnya di sini. Ini bisa dihapus ya yang template putih ini karena tertutup. Kemudian ini digeser. Nah, misalkan ini untuk tujuan. Untuk halaman kedua, jika diperlukan, nanti dari halaman pertama ini klik duplikat halaman. Nah, ini sudah terduplikat, jadi di halaman kedua ini sambungan ya dari yang halaman pertama. Kemudian untuk tabelnya kan tadi di atas sudah, jadi ini yang tabel ini kita hapus. Nah, sudah. Lalu untuk elemen tempat kita mengetik konten-konten atau unsur-unsur pada RPP ini bisa kita copy, bisa kita perbanyak. Ini teksnya ketinggalan. Jadi nanti di halaman kedua ini bisa untuk mengisi kegiatan pembelajaran ya, dimulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Ya, silakan Bapak Ibu mempraktekannya, mudah-mudahan bisa membuat lebih dari apa yang saya contohkan. Nah, tentunya disesuaikan dengan format RPP yang ditetapkan di sekolah Bapak Ibu. Oke, selamat berkarya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.